Aroma persaingan di Pilkada DKI 2017 sudah semakin terasa, meskipun pengundian nomor urut pasangan calon belum ditentukan KPUD. Beragam momentum yang ada dipakai sebaik mungkin oleh para kandidat gubernur dan wakil gubernur maupun tim sukses masing-masing. Para kandidat juga semakin sering tampil mendekati warga Jakarta agar semakin dikenal sehingga berpeluang besar menjadi DKI 1. Ada kandidat yang secara tiba-tiba hadir di acara Car Free Day, bersilaturahmi dengan sejumlah ulama Betawi, maupun menyambangi warga Jakarta yang termarginalkan. Tujuannya jelas, agar semakin meraih simpati warga Jakarta, sehingga menjatuhkan pilihan kepada mereka. Seolah tak ambil pusing dengan beragam manuver, para kandidat lain untuk merebut hati warga Jakarta, pasangan petahana Gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful lebih fokus pada pekerjaan mereka sebagai pejabat publik. Mereka beralasan masalah Jakarta cukup kompleks dan rumit sehingga membutuhkan fokus dan perhatian dari kepala daerahnya. Kendati tidak punya persiapan khusus dalam menghadapi pilkada kali ini, tapi Ahok mengklaim punya strategi jitu bersama dengan relawan teman Ahok. Strategi yang berbeda dengan kandidat lain, yakni model kampanye yang melibatkan partisipasi pendukung dengan menggelar acara untuk mengumpulkan dana kampanye. Baik makan bersama, nonton bersama, dan yang utama dalam model kampanye nanti tidak ada pembagian uang kepada para pendukung. Selain itu, Ahok juga mengapresiasi para teman Ahok yang kembali menghidupkan jejaring media sosial dengan tagar "Tetap Ahok". KPUD DKI Jakarta akan memfasilitasi penyelenggaraan kampanye politik ketiga pasangan Cagup dan Cawagup DKI. Selain akan menyelenggarakan debat kandidat, KPU DKI juga akan mempersilahkan ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye politik. Namun, akun media sosial yang digunakan harus terlebih dulu didaftarkan ke KPU DKI paling lambat tanggal 27 Oktober 2016. Nantinya, penggunaan media sosial tersebut akan diawasi langsung oleh Bawaslu, Polda, dan KPU DKI Jakarta. Bagaimanapun, warga Jakarta berharap Pilkada DKI kali ini benar-benar menjadi pilkada demokratis, menghasilkan sosok pemimpin Jakarta yang bisa menaungi warganya secara baik dengan mengutamakan ide-ide brilian demi kemajuan kota Jakarta serta jauh dari unsur SARA. Pilkada tanpa isu SARA, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk penentuan nomor urut pasangan calon dan masa kampanye tinggal menghitung hari. Sementara meningkatnya eskalasi politik yang terasa, para kandidat juga semakin sering tampil mendekati warga Jakarta agar semakin dikenal sehingga berpeluang besar menjadi DKI 1. Kesibukan tak hanya tim sukses, para penyelenggara dan pengawas pemilu juga ikut sibuk memasang rambu-rambu demi terciptanya Pilkada DKI yang bersih, jujur, dan transparan. Lantas tahapan apa saja di Pilkada DKI 2017 yang dipandang bakal menimbulkan kerawanan politik? Bagaimana pihak penyelenggara dan pengawas pemilu mengantisipasi munculnya buzzer dan perang cyber yang negatif? Serta apa sanksi bagi pasangan calon yang melanggar aturan? Untuk membahas topik tersebut di studio sudah hadir narasumber Mimah Susanti, Kepala Bawaslu DKI Jakarta, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Mbak Mimah. Mbak Mimah, ini kalau kita bicara soal kampanye, ada dua hal, kampanye hitam dan kampanye negatif. Nah, tapi di luar itu semua ada sekarang yang sudah bermunculan sebetulnya isu-isu SARA. Nah, ini bagaimana Bawaslu bersikap sebetulnya? Ya, sebenarnya SARA ini kan kalau isu SARA ini kan sebenarnya terkait dengan substansi materinya ya, materi kampanye. Nah, sebenarnya substansi materi kampanye yang mengandung isu SARA ya, yang tujuannya menghasut, menghina dan segala macamnya itu sebenarnya memang dilarang dalam undang-undang. Nah, Bawaslu melihat memang ini nggak boleh terjadi, gitu ya, karena ketentuan pidananya udah jelas ya, di Undang-Undang 10 tahun 2016 ini dilarang dalam kampanye. Oke, kalau kita bicara soal dilarang
ini kan, tapi ini sekarang sudah beredar gitu ya. Kalau kita mau ke ke grassroots gitu, ke masyarakat, itu isu tentang jangan memilih calon tertentu karena faktor SARA itu kan sudah terjadi. Nah, ini apakah Bawaslu bisa melakukan sesuatu lah dalam artian supaya ini tidak menjadi isu yang diutamakan seperti itu? Oh iya, gini. Kita sebenarnya sudah beberapa kali ketemu dengan para tokoh agama ya yang dianggap punya pengaruh untuk menyampaikan kepada publik bahwa materi-materi yang mengandung SARA yang menghina ini memang nggak boleh dilakukan. Oke. Kalau artinya nggak boleh ini ada sanksi tidak? Ada sanksinya di ketentuan pidana. Nah kan problemnya kan gini, problemnya karena memang pada masa sebelum kampanye memang ini nggak diatur. Okay. Yang masalahnya kan isu SARA ini jauh sebelum kampanye sudah banyak ditebar ya. Artinya ya ini ada yang dalam tanda kutip mencoba untuk mencuri start seperti itu atau? Ya bahasa media kan curi start ya, bahasanya ini dilakukan sebelum pelaksanaan kampanye dimulai. Oke, dan itu tidak ada sanksinya? Nah kalau memang sebelum pelaksanaan kampanye emang nggak ada kalau kita mengacu kepada undang-undang pemilu. Oke, kalau mulai masa kampanye nanti kapan sebetulnya? Kampanye itu kan dimulai tanggal 28 Oktober. Oh pas dia pertama kali di pasangan calon ini ditetapkan ya, nomor ditetapkan urutnya, tanggal 24, tanggal 25 pengambilan nomor urut, tanggal 28 itu dimulai. Baru pada saat itulah kalau ada kampanye-kampanye yang terkait SARA itu ada sanksinya. Iya. Nah, kan isu SARA ini kan banyak dilakukan di media sosial. Sebenarnya kan di peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 itu kan diatur kampanye melalui media sosial adalah salah satu kegiatan kampanye lainnya. Oke. Nah, yang diatur di peraturan tersebut. Nah, maka memang para tim-tim kampanye atau pasangan calon yang nanti ditetapkan itu memang harus mendaftarkan akun-akunnya kepada KPU dan itu harus juga disampaikan kepada Bawaslu Provinsi. Artinya kan gini, kalau kita bicara yang melakukan isu SARA bisa saja bukan tim kampanye yang didaftarkan. Kemudian akun-akun media sosial juga yang melakukan hal itu juga bukan akun media sosial yang didaftarkan. Nah ini gimana nanti? Kita akan berkoordinasi dengan kepolisian ya. Kita punya Sentra Gakumdu. Kalau nanti itu mengandung pidana pemilu, kita akan komunikasikan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Dan kalau memang itu nggak diatur dalam undang-undang pemilu, kita akan diskusikan kembali dengan teman-teman di kepolisian apakah memang ranah ini menjadi ranah kita atau memang bisa ditindaklanjuti menjadi ketentuan pidana umum. Artinya, oke, kalau dari pidana umum sendiri, apakah isu SARA itu termasuk pidana umum? Sesuatu yang di luar yang diatur oleh undang-undang pemilu kita bisa teruskan kepada instansi yang berwenang. Kan kita punya undang-undang ITE, ya. Kita ada rujukan undang-undang yang lain yang nggak diatur dalam undang-undang pemilu itu bisa menjadi dasar hukum oleh Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran. Oke, artinya siapapun walaupun itu bukan termasuk dalam tim kampanye, bukan akun media sosial yang didaftarkan di sebagai didaftarkan ke KPU dan Bawaslu gitu, itu tetap bisa dikenakan sanksi dengan undang-undang ITE dan di undang-undang yang nggak diatur oleh undang-undang pemilu. Itu bisa. Sanksinya apa sih? Kalau di undang-undang pemilu kan jelas ada ketentuan pidananya bagi yang melanggar pasal 69 di situ kan ada soal terkait larangan kampanye itu penjara minimal 3 bulan paling lama 18 bulan. 3 bulan? 3 sampai 18 bulan. 3 sampai 18 bulan. Oh, lumayan itu. Paling enggak makannya nggak enak, tidurnya nggak enak itu kan selama 18 bulan ya. Nah, apa sih sebetulnya langkah-langkah yang diprogramkan lah oleh KPU dan Bawaslu sebetulnya kampanye seperti apa yang akan dilaksanakan nanti? Kalau mengacu kepada Undang-Undang 10 tahun 2016, ada peraturan KPU nomor 12 tahun 2016, ada beberapa metode kampanye yang bisa digunakan oleh tim kampanye atau paslon. Itu ada kampanye terbatas namanya, ada kampanye tatap muka, ada debat publik, ada iklan kampanye, ya. Terus ada pemasangan alat peraga kampanye, ada pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain. Nah ini kegiatan lain ini nih yang memang belum diatur, tapi sudah ada beberapa ya, misalnya bazar ya, gerak jalan gitu ya, ada rapat umum gitu.
Nah, ini sebenarnya ruang-ruang kegiatan lain inilah yang memang seringkali dimanfaatkan karena kan dia sifatnya lebih ini ya, lebih ekspresif ya, karena tim-tim kampanye atau relawan-relawan ini lebih banyak mengekspresikan dirinya pada kegiatan-kegiatan yang lainnya ini. Gitu. Dan itu baru boleh dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober nanti? Iya, 28 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017. Oke. Itu 3 bulan masa kampanye. Nah, kalau misalkan ada akun-akun media sosial yang sekarang misalkan mendukung atau mengajak orang-orang untuk memilih salah satu pasangan calon sebelum tanggal 28 Oktober itu, apakah itu termasuk pelanggaran kampanye? Ini kan kemarin belum lama ini kita memang mendapatkan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu orang gitu yang kebetulan dia mengajukan diri menjadi bakal pasangan calon. Okay. Laporan itu terkait dengan adanya statement gitulah yang mengandung isu sara. Okay. Itu sudah kita diskusikan, kita sudah rapat ya dengan tim sentra Gakumdu. Ketika kita telusuri gitu ya, yang dimaksud itu yang mana sih statementnya itu nggak ada kan? Nggak ada. Kita nggak temukan. Dan ketika kita panggil pelapor mencabut laporannya gitu. Dan walaupun pelapor mencabut laporannya, tetap Bawaslu harus menindaklanjuti itu. Alasannya dalam artian, apa? Alasan pencabutannya apa? Apakah memang yang dia laporkan itu sebetulnya tidak ada, atau tadinya ada terus sudah hilang, atau bagaimana? Alasan pelapor nggak menyebutkan Nggak itu. jelas. Dia hanya mencabut laporannya setelah kita kasih bukti yang dimaksud yang mana. Kan kita Bawaslu ini ketika ada laporan nggak ada buktinya, Bawaslu boleh telusuri. Tapi kita harus meminta bukti dari pelapor. Nah, Bawaslu udah telusuri, yang dimaksud tidak ditemukan. Kita tanyakan apakah ini yang dimaksud, tidak ada. Oke, artinya cuma sensasi aja sebetulnya kalau ngelaporin. Kita prinsipnya gini, kita nggak boleh menolak laporan. Ya, Bawaslu laporan itu kalau ada bahasanya sensasi atau bukan, Bawaslu nggak boleh. Pokoknya prinsipnya ketika laporan itu masuk, Bawaslu harus menerima, harus menindaklanjutinya. Ya, terus kemudian ketika dia mencabut laporannya tanpa alasan yang jelas, ini kan bikin capek Bawaslu sebetulnya kan? Itu kan hak politiknya dia. Hak politik yang bikin capek Bawaslu dan jajarannya sebetulnya. Bawaslu nggak boleh ngambil kesimpulan sendiri. Nggak boleh. Itu, nggak Oke, boleh. kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti.